Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Adapun landasan ayat yang berkaitan dengan materi kita hari ini adalah bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas. Hadis riwayat Muslim. Materi pada pembelajaran 1 yang pertama, bahasa Indonesia tentang menilai kejadian yang terdapat dalam cerita. Kedua, IPA tentang dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, IPS tentang membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Materi pertama adalah tentang menemukan pesan moral dalam cerita. Jadi, silahkan dibaca cerita berikut, kemudian temukan pesan moral dari cerita tersebut. Selain tokoh, sebuah cerita biasanya memiliki banyak unsur. Salah satunya adalah pesan moral. Pesan moral dari cerita tersebut adalah untuk menggapai cita-cita, kita harus rajin belajar dan pantang menyerah. Materi kedua adalah dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Mesin untuk menanam padi menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbarui, serta bensin tersebut menghasilkan polusi udara, berbeda dengan cara menanam padi secara tradisional. Berikut adalah contoh penangkapan ikan dengan cara tradisional yaitu pancing dan dengan menggunakan teknologi yaitu menggunakan bom ikan. Dampaknya adalah bom ikan dapat merusak terumbu karang sebagai tempat hidup hewan laut. Salah satunya adalah ikan. Penangkapan ikan merupakan salah satu jenis pekerjaan. Berikut skema penyaluran ikan dalam satu kegiatan ekonomi. Yang pertama, nelayan menangkap ikan, kemudian hasil tangkapannya dibawa ke tempat pelelangan ikan. Setelah itu akan didistribusikan dan diangkut ke kota. Sampai di kota, kemudian masyarakat membeli di pasar ikan, kemudian dikonsumsi. Nah, yang kedua, skema penyaluran pakaian atau baju. Mulai dari mengambil bahan mentah dari pohon, kemudian memintal kapas menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, setelah itu membuat pola dan menjahitnya. Berikut adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya pengrajin, petani, nelayan, penjahit, pedagang makanan, dan karyawan pabrik. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti sopir, mekanik, tukang servis, salon, guru, dan dokter, serta masih banyak contoh lainnya di lingkungan sekitar.
Baik, itulah tadi materi pembelajaran 1. Nah, silahkan disimak tugas hari ini. Untuk tugas hari ini silahkan ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Moodle ya. Untuk materi pembelajaran 2 yaitu PPKM, makna dan simbol Pancasila serta contoh penerapan sikap. Yang kedua SBDP tentang gambar 3 dimensi. Nah, sekarang silahkan disimak simbol-simbol Pancasila berikut. Hari ini kita akan mempelajari sila pertama dan sila kedua. Sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan mata rantai. Berikut contoh pengamalan sila pertama, yaitu beribadah sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, berbagi dengan teman, menjenguk teman yang sakit atau keluarga yang sakit. Yang ketiga adalah tolong menolong, seperti menolong teman yang sedang terjatuh dari sepeda. Berbicara tentang gambar 3 dimensi, dalam membuat sebuah gambar harus memperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Yang kedua, komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Seperti contoh berikut. Silahkan disimak bentuk cangkir dan sendok yang tidak proporsional dan yang proporsional. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Adapun materinya adalah IPA tentang contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Yang kedua PPKN tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Kegiatan pembuatan kertas yang memanfaatkan sumber daya alam pohon. Jadi sebelum menjadi kertas ada bahan mentah yang diambil, yaitu yang berasal dari pohon. Kemudian kayunya diambil, dibawa ke pabrik, diproduksi sehingga menjadi kertas atau buku yang kita pakai belajar saat ini. Baik, silahkan disimak proses pembuatan kertas berikut ini. Yang pertama, kayu dihancurkan dan dimasukkan ke dalam mesin pengolah bersama bahan kimia. Selanjutnya, adonan kertas akan dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas. Setelah dicetak, lembaran kertas akan dikeringkan dan dihaluskan permukaannya. Selanjutnya, kertas tersebut digulung. Nah, kertas gulungan inilah yang diolah menjadi kertas lembaran dan buku yang kita pakai sehari-hari dalam belajar. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam seperti hutan, karena kertas diambil dari kayu yang ada di hutan. Nah, adapun upaya pelestarian yang pertama adalah reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Yang kedua, sistem tebang pilih, artinya menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Upaya pelestarian hutan merupakan salah satu sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Nah, sekarang kita akan mempelajari pengamalan sila kedua di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Contoh pengamalan sila kedua di rumah yaitu membantu adik belajar. Contoh di sekolah yaitu menolong teman yang sedang kesulitan. Kemudian di masyarakat adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban. Nah, itulah tadi materi penjelasan dari pembelajaran 3. Sekarang tugasnya adalah simak kembali video pembelajaran 2 dan 3. Setelah itu, ceritakan simbol dan contoh penerapan sikap sila kedua Pancasila di rumah dalam bentuk video. Kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Adapun materinya adalah IPS tentang menjelaskan kegiatan ekonomi dan pekerjaan di lingkungan sekitar. Baik, silahkan diperhatikan gambar kegiatan ekonomi tersebut. Ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah penambang dan penjual emas. Yang kedua adalah petani dan distributor beras. Kemudian yang ketiga adalah petani teh dan distributor teh. Itulah tadi penjelasan materi 4 dan 5. Untuk tugas silahkan dilihat halaman 77 buku paket tema 4D. Tugasnya tentang membuat skema alur barang. Jadi, Ananda memilih dulu benda apa yang akan dibuatkan skemanya, kemudian mulai mengerjakan tugasnya. Baik, untuk pertemuan pada subtema 2, Ustazah cukupkan dan Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.